Oke teman-teman, di depan kita nih ada mobil 19 jutaan. Nah ini adalah, oke lanjut guys, ada mobil 20 jutaan juga nih. Masih oke nih kalau menurut Lincoln Vero S yang 1500 cc manual transmission tahun 2019 guys. Oke guys, ada mobil Ayla ini. Kita langsung cek aja. Ini murah banget guys, cuman 40 jutaan. Oke guys, di depan kita nih ada Hyundai Grand Avega, juga agak jarang dia. Langsung cek nih, ada mobil 40 jutaan nih Suzuki guys. Kita cek Aero. Oke guys, ada mobil 55 juta nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam buat teman-teman semua yang lagi ada di channel gue. Oke guys, balik lagi di channel Dozo21, di hashtag atau di konten otomotifnya Dozo21, yaitu Dozo Otomotif. Kali ini kita lagi ada di Balai Lelang JBA. Seperti biasa, kita akan coba cek unit-unit apa aja yang akan dilelang pada pekan ini di Balai Lelang JBA. Jadi buat teman-teman yang ingin tertarik ikut lelang di Balai Lelang JBA, langsung aja cek di deskripsi video ini, ada informasi lengkapnya. Atau teman-teman juga bisa secara singkatnya ya, daftar deposit sebesar 5 juta rupiah. Dan nanti kalau teman-teman mau menangkan salah satu unit lelang dari Balai Lelang JBA, teman-teman berkewajiban membayarkan administrasi sebesar 2.250.000. Cuman kalau teman-teman nggak menang sama sekali apapun unitnya di Balai Lelang ini, deposit 5 juta rupiah tersebut akan balik secara utuh guys, tanpa ada potongan. Oke guys, ada unit-unit menarik apa aja di JBA untuk event lelang berikutnya. Teman-teman ikutin aja terus video gue sampai selesai. Semoga bisa menjadi informasi yang valid dan juga bermanfaat untuk teman-teman semua. Oke teman-teman, di depan kita nih ada mobil 19 jutaan. Nah ini adalah Nissan Livina 1500 cc automatic transmission tahun 2009 guys. Dengan odometer di 169 ribuan. Sayang ini pajak bulan Oktober 2017 guys. Exterior C, interior C mesinnya terkategori DC, di opennya 19.500.000. Kita coba cek guys. Ini adalah Nissan Livina dengan 5-seater ya. Kondisinya untuk eksteriornya masih cukup sih kalau menurut gua. Dengan headlamp dan fog lamp masih oke juga nih kalau menurut gua. Velgnya nih sayang aftermarket gantian seperti ini. Kondisi bannya juga over dari vendor ya. Ini kondisi ban sekitar 30-40%. Sisi-sisinya masih terbilang presisi, hanya saja di bagian mikasenya sudah kusam banget nih. Kalau untuk di bagian ke belakangnya, quarter dan sebagainya masih cukup aman nih guys, masih rapih ya kalau gue bilang. Nah ini adalah di bagian belakang Livina XR dengan 2 titik sensor parkir. Muffler sudah gantian seperti ini dan defogger, termasuk spoilernya masih rapi nih guys. Stop lamp aja masih bening banget, kalau menurut gue sih masih oke banget. Untuk di bagian sisi kanannya ini masih oke, masih terbilang cukup ya menurut gue. Coba kita intip di interiornya. Oke guys, ini adalah di bagian interiornya. Untuk head unit sudah gantian monitor seperti itu, dengan kondisi trim bawaan pabrikan masih oke banget. Butuh sedikit di salon aja masih cukup oke untuk trimnya. Lalu di bagian setirnya karena ada pelindungnya, jadi setirnya masih aman, dashboard masih oke, plafon masih oke, interiornya masih terkategori cukup guys. Oke, ini buat teman-teman langsung aja yang tertarik dengan Nissan Livina guys, yang tipe XR nih, yang 5-seater tahun 2009, automatic transmission. Pajaknya mati di bulan 10 2017. Ini jadi salah satu PR karena pajak per tahunnya kurang lebih di 2 jutaan ya. Exterior C, interior C mesinnya terkategori DC. Nah ini di opennya cuma 19.500.000. Kalau estimasi teman-teman masuk, langsung aja teman-teman cek di jba.co.id guys. Oke lanjut guys, ada mobil 20 jutaan juga nih, masih oke nih kalau menurut gua. Di depan kita nih ada Xenia yang 1000 cc tahun 2014 manual transmission guys, dengan odometernya di 144 ribuan. BPKB ready, sayang nota pajaknya yang nggak ada ya, teman-teman bisa cek di plat nomornya. Exterior C, interior C mesinnya terkategori DC. Di open cuma 21 juta rupiah. Kita langsung screening aja dulu. Untuk di bagian eksteriornya nih masih oke ya, masih cukup shiny kalau gue bilang. Ini masih keren banget sih, nggak ada fog lampnya ya, karena ini tipe yang terendahnya, tapi headlamp masih oke banget guys. Di bagian velg masih velg kaleng dengan tambahan tutup dep aftermarket seperti ini, tapi kondisi bannya variatif ya, ada yang masih seger 70%, ada yang juga sudah 40%-an. Sisinya masih cukup oke banget, masih bening banget nih guys. Di sini juga ada sedikit pecah ya di bagian mica sein untuk di cangkang spionnya. Nah kita cek di bagian belakangnya ini masih terkategori cukup guys, ada 2 sensor parkir di bagian belakang, stop lamp masih oke, reflektor masih oke, dan ini polosan seperti ini terbilang masih oke banget ya kalau menurut gua. Sisi-sisinya pun juga masih terbilang presisi nih guys. Coba kita intip ya di bagian interiornya seperti apa nih guys. Oke, di bagian interiornya di sini masih trim bawaan pabrik semua, jadi masih cukup buat di salon aja. Oke banget sih, interiornya masih cukup.
Head unit single din. Nah, kalau untuk di bagian setirnya nih sudah agak menipis dan agak sedikit kotor, kusam ya. Dan di bagian dashboardnya sih masih terbilang oke, tapi ada beberapa X-lamp. Untuk di bagian plafon ini belum double blower tapi masih terbilang cukup. Nah, ini interior masih terkategori C guys kalau menurut gua. Oke, buat teman-teman nih yang nyari mobil 20 jutaan untuk keluarga, di depan kita nih ada Daihatsu Xenia 1000 cc ya, 2014 manual transmission. Odometer di 144 ribuan. BPKB ready, sayang nota pajaknya nggak ada, teman-teman bisa cek di Samsat online. Exterior C, interior C, mesinnya terkategori C. Di open di 21 juta rupiah. Teman-teman langsung cek aja di Balai Lelang JBA atau di jba.co.id. Oke guys, ada mobil Ayla ini, kita langsung cek aja. Ini murah banget guys, cuman 40 jutaan. Kita cek di depan kita ini ada Daihatsu Ayla X 2018 manual transmission 1000 cc ya, warna putih sebenarnya, cuman udah agak kusam. Odometer 57 ribuan, pajak mati di bulan November 2019 kemarin. Eksteriornya kurang nih guys, interiornya B, mesinnya B. Di open 45 juta rupiah. Kita langsung sedikit cek aja. Di bagian eksteriornya nih sudah sangat-sangat kusam seperti ini ya. Velgnya sudah oplosan kaleng dengan kondisinya bannya ya sekitar 40% lah. Headlamp sudah ditutup stiker smoke seperti ini tapi masih cukup. Fog lamp cukup. Hanya saja di bagian bodi banyak baret dan juga ada bekas bolong nih. Sayang nih, bekas ala-ala pengait JDM. Tapi masih cukup presisi. Ini kayaknya butuh di repaint lagi nih guys karena udah kusam banget. Di bagian sebelah kiri mobil ini sudah ada penyok ya di bagian bumper dan fender sebelah kiri depan, agak kurang presisi dan banyak baretannya juga nih. Dan di bagian panel pintu depan sebelah kirinya juga baretan kasar. Lalu di bagian belakangnya panelnya nih juga baretan dan mesti di repair nih guys. Sayang banget nih kekurangannya, banyak repair di bagian eksterior. Lanjut di bagian belakang ini masih terbilang cukup, hanya kusam aja guys. Sudah ada tambahan reflektor ya untuk di bagian stop lampnya. Stop lamp masih oke, 2 titik sensor parkir di bagian belakang. Spoiler dan juga wiper masih ada. Kita intip di bagian interiornya seperti apa. Oke, kita cek di bagian interiornya, pasti sudah kusam ya di bagian door trimnya dan juga armrest seperti ini. Joknya sih masih terbilang cukup ya, durable seperti ini. Butuh di salon aja karena nih agak-agak kotor dan butuh dicuci lagi nih guys. Untuk di bagian dashboardnya nih banyak debunya, cluster meternya masih oke. Setir juga masih ada tekstur karetnya, jadi masih oke banget nih guys. Di bagian interior masih cukup, hanya butuh di salon kembali nih guys. Buat teman-teman yang tertarik dengan mobil mungil, di depan kita nih ada Daihatsu Ayla X 2018 manual transmission 1000 cc ya guys. Odometer 57 ribuan, pajak mati di bulan November 2019 kemarin. Eksteriornya kurang ya, sudah kita kelilingin tadi. Interiornya terbilang masih cukup baik nih, harus butuh dicuci. Mesinnya masih oke nih guys. Di open cuma 45 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik, cek langsung di jba.co.id guys. Lanjut di depan kita nih ada mobil yang ditanya-tanya juga. Di depan kita nih ada Wuling Convero S yang 1500 cc manual transmission tahun 2019 guys. Odometer masih di 28 ribuan. Pajaknya mati di bulan 4 2022 nanti. Eksterior masih B, interior B, mesinnya B. Dan ini di open di 97.500. Kita langsung cek nih. Kalau di bagian eksterior dari atas sampai ke bawah nih masih oke banget, terbilang cukup shiny, hanya butuh cuci poles lagi. Bagian headlamp dan juga di bagian fog lampnya masih oke. 2019 ya, masih terbilang cukup oke. Velg sudah alloy seperti ini dengan bawaan Wuling. Kondisi bannya kurang lebih sekitar 50-60%. List chrome-nya masih ada di bagian pintu, sisanya masih terbilang cukup presisi sampai bagian quarter belakang nih guys. Nah, kalau untuk di bagian belakang masih cukup lengkap ya. Untuk spoiler, wiper masih ada. Terus untuk di bagian roof rail masih ada nih bawaan pabrikannya. Kalau untuk di sisi belakang ada 4 sensor parkir pabrikan, stop lamp masih oke dan kondisinya masih serba cukup baik sih kalau menurut gua. Di bagian sisi sebelah kanan pun juga sama guys, masih terbilang cukup presisi, hanya butuh cuci poles lagi, jadi masih cukup aman. Nah, ini adalah bagian interiornya, masih oke banget ya, warnanya beige seperti ini dicampur dengan warna brown yang agak tua, kelihatannya lebih elegan aja. Tapi masih oke nih, belum ada kusam di bagian trim-trimnya ya, untuk di door trim ataupun di joknya. Di bagian dashboard masih cukup baik nih, di bagian setir juga masih cukup tebal, termasuk di bagian plafon masih oke guys. Nah, ini nih buat teman-teman yang nanyain Wuling Convero. Di depan kita ada Wuling Convero S 1500 cc tahun 2019 nih guys. Odometernya masih di 28 ribuan. Pajak masih hidup sampai bulan April 2022 nanti. Eksteriornya B, interior B, mesinnya juga masih B. Masih serba oke semua. Ini di open di harga 97.500.000. Buat teman-teman yang tertarik, buruan langsung cek di jba.co.id nih guys. Oke, kita langsung cek nih, ada mobil 40 jutaan nih, Suzuki guys. Kita cek Aero.
Oke, di depan kita nih ada Suzuki Airio DX nih guys, 2003 manual transmission. Ini pajak mati di bulan September nanti 2021. Odometer sudah di 226 ribuan. Wajar sih ya, 2003. Eksterior mesinnya di D nih guys. Nah, ini mesinnya di D, kondisi mesin nggak stabil, jadi harus dicek. Kondisi transmisi cukup, dan ini cuman di open di 40 juta rupiah. Langsung kita cek fisiknya seperti apa. Oke, ini adalah salah satu mobil keluarga pada masanya zaman itu ya. Ini adalah Suzuki Airio dengan kondisi yang compact dan dinamis nih, 5-seater. Kalau kita lihat untuk di bagian eksteriornya, catnya sudah full repaint, masih cukup oke. Hanya butuh cuci poles lagi. Untuk di bagian headlamp fog lamp masih cukup. Nah, velgnya ini kayaknya masih bawaannya ya. Gua agak lupa sih kondisi velg alloynya. Lalu untuk di kondisi bannya ini harus diganti karena sudah banyak retakan. Sisanya ini masih terkategori cukup presisi. Dan ini juga untuk di bagian bumper nih bekas X repair, cuman masih cukup presisi. Ini di bagian sisi sebelah kanan dari depan juga masih terasa cukup oke banget sih, belum ada baretan atau penyokan yang cukup berarti, masih terkategori oke nih guys. Coba kita cek di sisi belakangnya. Nah, kalau kita lihat di sisi belakang belum ada sensor parkir, tapi stop lamp masih oke ya, termasuk di reverse lampnya atau lampu mundurnya. Sudah di fogger pastinya untuk kaca belakang, wiper spoiler masih ada, tapi di bagian spoiler nih ada beberapa cat yang harus di repaint lagi ya. Coba kita cek di bagian interiornya. Oke, ini adalah bagian interiornya nih guys, dan gua akan ngasih tunjuk untuk cluster meternya nih hanya seperti ini digital, jadi saat itu masih cukup unik ya. Dan ini kayaknya di bagian interior sudah di salon nih guys. Head unit single din, setir nih sudah menipis karena kilometer sudah di 200 ribuan, tapi masih cukup oke. Ini adalah bagian kompartemen tengahnya, konsol tengahnya, dan ini adalah trim pabrikannya. Ini masih terbilang terawat sih di bagian interior ya, hanya ada beberapa kusam di bagian door trim, tapi masih terbilang cukup oke sih guys. Mobil 40 juta nih guys, jadi yang agak PR ini kayaknya di mesin nih untuk di transmisi, dan juga ada beberapa mesin gak stabil, entah dari mounting entah dari klep, jadi teman-teman mesti cek lagi. Oke guys, di depan kita nih ada mobil 5-seater ya, yang mobil keluarga pada masanya. Ini adalah Suzuki Airio DX 2003 manual transmission dengan odometernya sudah lumayan ya, di 220 ribuan. Pajak mati di bulan 9 2021 nanti nih. Eksteriornya masih cukup nih menurut gua. Interiornya masih terbilang cukup perawatan. Hanya mesinnya nih guys, jadi mesinnya kurang stabil, transmisinya cukup, jadi teman-teman mesti cek di bagian transmisinya. Cuman di open 40 juta rupiah, jadi buruan nih cek langsung di jba.co.id. Oke, di depan kita nih ada mobil 50 jutaan nih guys, Wuling Convero, tapi ini yang standarnya ya, tahun 2019. Odometer di 38 ribuan, pajaknya mati di bulan November 2020 kemarin. Eksterior interior mesinnya terkategori di B nih guys, masih oke banget. Di opennya di 52 juta rupiah. Kita langsung cek aja. Untuk di bagian eksterior ini masih terkategori cukup sih kalau menurut gua. Untuk headlamp juga masih oke, belum ada fog lamp di tipe standar ini ya guys. Velgnya pun juga bukan alloy, tapi velgnya di sini masih velg kaleng dengan harusnya ada tutup dop ya, tapi tutup dopnya di sini hanya ada beberapa aja, sisanya hilang. Di bagian quarter belakang sebelah kirinya nih agak beberapa ada yang penyok nih guys. Nah, jadi ini harus di repair lagi, sisanya masih terkategori cukup presisi. Kalau untuk di bagian belakangnya polosan ya, belum ada wipernya, belum ada spoilernya, belum ada defogger, tapi untuk di bagian belakang stop lamp masih oke, dan ada beberapa penyok-penyok kecil lagi seperti ini harus di repair lagi. Belum ada sensor parkir lagi di bagian belakang nih guys. Sisanya di bagian sisi-sisinya sih masih cukup presisi dan masih oke banget. Kita sedikit intip di bagian interiornya guys. Nah, ini bagian interiornya masih rapih banget ya. Kalau untuk di bagian head unitnya nih masih tuner aja bawaan pabrikannya. Dashboard masih oke, setir masih oke, plafon oke. Jadi di bagian interiornya nih masih terbilang cukup baik nih guys kalau menurut gua. Oke nih guys, buat teman-teman yang tertarik dengan Wuling Convero 1500 yang tipe standarnya tahun 2019, ada warna hitam di depan kita. Odometer di 38 ribuan dengan pajak mati di bulan 11 2020 kemarin. Eksterior interior mesinnya masih terkategori di B, di open hanya di 52 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik langsung aja cek di jwa.co.id nih guys. Oke guys, di depan kita nih ada Hyundai Grand Avega, juga agak jarang di lelangan. Coba kita cek datanya seperti apa. Oke guys, di depan kita nih ada Hyundai Grand Avega 2012 automatic transmission. Warnanya masuknya ke biru ya, dengan odometer masih di 76 ribuan. Pajak mati di bulan 9 2020 kemarin. Eksterior interior mesin C, di open di 65 juta rupiah. Coba kita langsung cek fisiknya seperti apa.
Oke guys, di depan kita nih ada Hyundai Grand Avega 2012 automatic transmission. Dengan kondisi fisiknya sih masih terbilang cukup sih menurut gua. Headlamp masih oke, fog lampnya belum ada, ditutupin dengan fiber bening seperti ini di depannya. Untuk di bagian grill dan underguardnya masih oke. Untuk di bagian sisi sebelah kanan nih masih terbilang cukup presisi lah. Velg masih OEM dari bawaan Hyundai dengan kondisi ban kurang lebih sekitar 40%-an ya. Ini adalah di bagian sisi sebelah kiri dari depan, agak kurang presisi nih di bagian bumper dan fender sebelah kiri depan. Sisanya nih ada beberapa bagian cat yang sudah agak rusak ya, jadi harus di repair dan juga di repaint lagi. Termasuk di bagian cangkang spionnya sudah ada yang pecah. Kita coba cek di bagian sisi belakangnya seperti apa. Oke guys, ini adalah di bagian dari sisi belakangnya, sudah di fogger ya untuk kaca belakangnya. Stop lampnya masih terkategori cukup lah, 2 titik sensor parkir di bagian belakang. Sisanya agak sedikit kusam aja di bagian catnya. Coba kita intip di bagian interior seperti apa. Oke guys, ini di bagian dalam interiornya sporty banget ya kalau gue bilang. Cuman ini bagian setirnya sudah ada beberapa yang korosi, tapi masih cukup modern dan masih cukup wangi nih kalau menurut gue. Untuk di bagian joknya nih sarung bawaan dari pabrikannya, plafonnya masih terkategori cukup. Sisanya nih masih bawaan dari pabrikannya ya, termasuk head unit single din seperti ini. Masih terkategori cukup sih kalau menurut gua untuk di bagian interiornya. Oke, buat teman-teman yang tertarik, di depan kita ada mobil hatchback Hyundai Avega nih, Grand Avega ya, GL. Tahun 2012 automatic transmission, exterior C, interior C, mesin C, odometer di 76 ribuan. Pajak mati di bulan 9 2020 kemarin. Di open di 65 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik langsung aja cek di jba.co.id. Oke, di depan kita nih ada Suzuki Karimun, kita cek aja. Ini adalah Suzuki Karimun Wagon R yang tipe GS nih guys. 2014 manual transmission, 1000 cc, 3 silinder ya. Odometer 56 ribuan, pajak mati di bulan 4 2020 kemarin. Masih serba B nih guys katanya, eksterior B, interior B, mesin B. Di open cuma 50 juta rupiah. Kita langsung coba cek. Kalau di bagian eksterior nih, cat putihnya sudah agak sedikit mengusam, kayaknya lama kejemur, dan ini harus butuh dipoles lagi sih kalau nggak mau disiram ya. Tapi ada beberapa baratan kasar di bagian bumper depan sebelah kanan. Velg masih OEM, kondisi ban kurang lebih sekitar 40%-an. Headlamp masih oke, belum ada fog lampnya ya. Bagian sebelah kiri dari mobil ini juga masih terasa cukup presisi. Di bagian ban belakangnya sudah gantian serepnya. Sisanya nih kita coba cek di bagian belakang. Di bagian belakang sudah ada stiker seperti ini. Stop lamp masih oke. Belum ada titik sensor parkirnya dan kondisinya sih masih terbilang cukup ya. Coba intip di bagian interior nih. Oke guys, di bagian interior nih masih terbilang cukup bersih ya kalau menurut gua. Head unit masih bawaan double din seperti itu, dengan kondisinya ya ini masih terbilang cukup baik ya. Oke, ini dia nih guys, di depan kita ada mobil compact Suzuki Karimun Wagon R GS atau biasa yang disebut GX-nya ya guys ya. 2014 manual transmission, 1000 cc. Ini odometer 56 ribuan, pajak mati di bulan 4 2020 kemarin. Menurut JBA, eksterior B, interior B, mesin B. Tapi menurut gue eksteriornya agak kurang. Interiornya cukup baik nih guys, mesinnya masih kondisi bagus. Jadi buat teman-teman yang tertarik, buruan nih. Ini di open cuman 50 juta rupiah, ada di jba.co.id. Oke guys, ada mobil 55 juta nih. Oke, kita langsung cek aja untuk datanya seperti apa. Oke, di depan kita nih ada Honda City GM2 1500 cc tipe S tahun 2009. Automatic transmission, odometer di 123 ribuan, pajak mati di bulan 5 2020 kemarin. Eksterior C, interiornya kurang nih. Mesinnya di C, di open di 55 juta rupiah. Kita langsung coba cek. Yang membuat interiornya kurang di sini teman-teman bisa lihat jok kulitnya kemudi imitasi, setirnya kasar, setir kusam, jok kusam, dan beberapa ada yang kusam ya. Oke guys, di depan kita nih ada Honda City GM2 dengan kondisinya sih untuk di bagian eksteriornya agak kurang ya, kusam. Headlampnya berkategori cukup sih kalau menurut gua. Velgnya di sini masih OEM alloy seperti ini dengan kondisi ban kurang lebih sekitar 50-40%. Catnya nih sudah kusam ya. Bagian sisi sebelah kirinya masih terkategori cukup dan masih terbilang cukup presisi sih sebenarnya. Sisanya nih kita langsung coba cek di bagian belakang seperti apa. Oke guys, ini adalah di bagian belakang dari GM2 atau Honda City ya. Kondisi stop lamp masih oke, belum ada sensor parkir di bagian belakang. Sudah di fogger pastinya untuk kaca belakang, sisanya nih masih terkategori kusam sih.
Oke, sedikit kita intip di bagian interiornya. Ini adalah layout dashboardnya. Untuk head unitnya GVC ya, masih one pabrikannya, double din walaupun belum monitor. Ini adalah cluster meternya, sisanya sih agak kusam. Dan joknya ini sudah di retrim ulang nih guys. Nah, yang paling sayang nih di bagian tuas remnya ini sudah kusam, sisanya juga agak kusam. Jadi harus butuh di touch up kembali nih, termasuk di bagian door trimnya nih guys. Oke guys, yang tertarik dengan mobil sedan 55 juta, di depan kita nih ada Honda City GM2 1500 cc tipe S nih guys, tahun 2009, automatic transmission. Odometernya di 123 ribuan, pajak mati di bulan 5 2020 kemarin. Eksterior C, interiornya D, mesinnya di C, di open di 55 juta rupiah. Nah, buat teman-teman yang tertarik langsung ya cek di jba.co.id. Oke guys, sekian aja nih untuk informasi yang bisa gue berikan dari Balai Lelang JBA pada siang hari ini. Semoga informasinya bisa menjadi informasi yang valid dan juga bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa cek di deskripsi video gue ini, ada informasi lengkap tentang Balai Lelang JBA. Sudah gue jelaskan tadi di awal video gimana syarat daftar untuk ikut lelang ya. Jadi teman-teman langsung cek aja di video gue ini. Jangan lupa juga follow Instagram Douzo21 dan selalu subscribe channel ini biar selalu mendapatkan update terbaru dari video-video terbarunya Douzo21. Akhir kata, jangan lupa di like dan di share sebanyak-banyaknya. Support terus video gue ini dengan cara mensubscribe-nya. Gue Douzo21 signing off. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye.